like, and subscribe. Thank you for following Alifa Jaya Production. Pendekar Sembilan Langit. Bab 62, Infiltrasi Lembah Seribu Kabut. Perjalanan ke wilayah utara membutuhkan 2 hari 2 malam tanpa henti. Arya, Raga, Bayu, dan Xinyue bergerak seperti bayangan, melintasi hutan yang dipenuhi binatang iblis dan sungai yang airnya begitu dingin hingga bisa membekukan kultivator biasa dalam hitungan menit. Semakin jauh mereka ke utara, semakin jelas perubahan yang terjadi. Pohon-pohon yang dulunya hijau kini hitam keabuan dengan daun layu. Rumput mengering meninggalkan tanah gersang yang retak-retak. Bahkan udara terasa lebih berat, dipenuhi energi kegelapan yang merembes dari tanah seperti kabut beracun. Liontin giok hijau di dada Arya berdenyut tidak nyaman, seolah menolak kehadiran energi gelap ini. Di sampingnya, Raga bergerak dengan wajah tegang, mata coklatnya memindai setiap bayangan dengan waspada. Bayu bergerak paling depan dengan mata setengah tertutup, mengandalkan kultivasi anginnya untuk mendeteksi pergerakan dalam radius beberapa ratus meter. Xinyue di belakang, jubah hitamnya menyatu dengan bayangan, tangan sesekali membuat gerakan halus untuk mengaktifkan teknik penyamaran spiritual. Pada malam kedua, ketika bulan hampir sepenuhnya tertutup awan tebal, mereka akhirnya mencapai tepi lembah Seribu Kabut. Pemandangan yang menyambut membuat bahkan Arya merasa dingin merayap di tulang punggung. Di hadapan mereka terbentang lembah luas dengan kedalaman tak terukur. Seluruh dasarnya diselimuti kabut putih keabuan yang begitu tebal hingga tampak seperti lautan susu yang membeku. Kabut bergerak dan berputar dengan pola tidak alami, seperti memiliki kehidupan sendiri. Dari dalam kabut itu sesekali terdengar suara-suara aneh. Teriakan yang terdengar seperti manusia tapi terdistorsi. Suara gemerincing rantai yang diseret di atas batu. Dan yang paling mengganggu, bisikan-bisikan halus dari segala arah sekaligus meskipun tidak ada siapapun yang terlihat. Ini tempat yang dikutuk, gumam Raga dengan suara sangat rendah. Aku bisa merasakan, begitu banyak kematian di sini. Bayu membuka matanya sepenuhnya, wajahnya menunjukkan kekhawatiran nyata. Kultivasi anginku tidak bisa menembus kabut itu dengan baik. Ada sesuatu yang mengacaukan persepsi spiritual saya. Jika kita turun ke sana, jangkauan persepsiku akan berkurang drastis menjadi hanya beberapa puluh meter. Xinyue melangkah maju, mata tajamnya mempelajari kabut dengan intensitas tinggi. Kabut ini bukan fenomena alam. Ini formasi spiritual tingkat sangat tinggi, mungkin dibuat oleh kultivator tingkat langit ke-8 atau bahkan ke-9. Dirancang untuk melindungi sesuatu yang sangat penting dan sekaligus menjebak siapapun yang masuk tanpa mengetahui jalan yang benar. Arya mengaktifkan lapisan keempat sepenuhnya. Mata ungunya bersinar dengan cahaya intens. Dan dunia di sekitarnya berubah, ia bisa melihat aliran energi yang tidak terlihat mata biasa. Dan di tengah lembah yang jauh di bawah, tersembunyi di balik lapisan demi lapisan kabut tebal, ia merasakan sesuatu. Sebuah konsentrasi energi yang sangat besar, begitu besar hingga membuat bahkan lapisan keempatnya tertekan. Ada sesuatu di tengah lembah itu, katanya. Sesuatu yang sangat kuat. Keheningan turun di antara mereka. Angin bertiup perlahan, membawa aroma belerang dan pembusukan. Akhirnya, Arya berbicara dengan tekad yang tidak goyah. Kita sudah sampai sejauh ini. Mundur sekarang tanpa setidaknya mencoba mencari tahu apa yang ada di dalam lembah itu berarti semua risiko yang sudah kita ambil menjadi sia-sia. Ia menatap ketiga sahabatnya.
Tetapi aku tidak akan memaksa kalian untuk ikut. Jika ada yang ingin mundur sekarang, aku tidak akan menganggap itu sebagai pengejut. Raga tertawa rendah. Arya, jika kau pikir aku akan membiarkanmu turun ke neraka kabut itu sendirian, berarti kau benar-benar tidak mengenal aku. Ia mengangkat kapaknya. Aku ikut, sampai akhir. Bayu mengangguk tenang. Kita sudah bersumpah untuk berjuang bersama. Aku ikut juga. Xin Yue tersenyum tipis. Kalian semua terlalu sentimental, tetapi aku kira itulah yang membuat kalian menarik. Ia melangkah lebih dekat. Aku sudah berkomitmen untuk mengikuti komandan jenderal kita yang impulsif ini. Arya merasakan kehangatan menyebar di dadanya meskipun dingin dari energi kegelapan terus mencoba menembus pertahanan spiritualnya. Terima kasih. Mereka mulai turun ke dalam lembah dengan sangat hati-hati. Menggunakan teknik gerakan ringan untuk melompat dari batu ke batu, setiap gerakan diperhitungkan cermat untuk menghindari menyentuh tanah secara langsung terlalu sering. Penurunan membutuhkan waktu hampir 1 shichen penuh. Setiap menit terasa seperti 1 jam karena tekanan psikologis. Satu kesalahan kecil bisa berarti kematian. Ketika kaki Arya akhirnya menyentuh tanah di dasar lembah, ia langsung merasakan perbedaan drastis. Suhu udara turun setidaknya 10 derajat, napasnya keluar sebagai kabut putih yang cepat menyatu dengan kabut besar. Dan yang paling mengganggu, sensasi bahwa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam kabut. Raga, Bayu, dan Xin Yue mendarat di sampingnya hampir tanpa suara. Mereka langsung membentuk formasi defensif. Raga di depan sebagai tameng, Bayu di samping siap untuk serangan cepat, Xin Yue di belakang dengan tangan sudah membuat gestur untuk teknik penyamaran. Ke arah mana? Bisik Raga sangat pelan. Arya menutup matanya, memfokuskan lapisan keempat. Setelah beberapa saat, ia membuka mata dan menunjuk ke timur laut. Ke arah sana, ikuti jalur energi itu. Mereka mulai bergerak dengan sangat lambat, setiap langkah diperhitungkan untuk menghindari membuat suara. Kabut begitu tebal hingga jarak pandang berkurang menjadi tidak lebih dari 5 meter. Mereka telah berjalan sekitar 1/4 shichen ketika tiba-tiba Bayu mengangkat tangannya. Sinyal untuk berhenti total. Keempat dari mereka membeku, bahkan napas ditahan. Bayu menunjuk ke kiri dengan gerakan sangat perlahan. Ketika Arya memfokuskan penglihatannya ke arah itu, ia melihat bayangan-bayangan bergerak di dalam kabut. Tidak hanya 1 atau 2, tetapi puluhan. Berpatroli dalam pola terkoordinasi. Ksatria Naga Hitam, Xin Yue berbisik sangat pelan di telinga Arya. Patroli rutin, mereka lewat setiap 2 jam. Kita harus menunggu mereka lewat. Mereka menunggu dalam keheningan mencekik. Arya bisa mendengar suara langkah kaki berat dari armor baja. Suara gemerincing senjata. Dan yang paling mengerikan, suara napas yang tidak sepenuhnya manusiawi. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, patroli itu lewat tanpa menyadari kehadiran mereka. Xin Yue menghela napas pelan dengan lega. Itu terlalu dekat, kita harus bergerak lebih cepat sebelum patroli berikutnya datang. Mereka melanjutkan perjalanan dengan kecepatan sedikit lebih tinggi meskipun masih sangat hati-hati. Hampir tertangkap 2 kali lagi oleh patroli dari arah tidak terduga. Dan kemudian, mereka tiba. Di hadapan mereka, muncul dari kabut seperti gunung dari lautan, berdiri sebuah struktur raksasa. Sebuah istana atau kuil yang dibangun dari batu hitam yang menyerap cahaya.
Arsitektur asing dan menakutkan dengan menara-menara yang meruncing ke atas seperti tulang mencuat dari tulang punggung naga raksasa. Dinding dipenuhi ukiran simbol yang membuat mata terasa sakit jika menatap terlalu lama. Dan di puncak struktur tertinggi, bersinar dengan cahaya merah darah yang berdenyut seperti jantung, adalah sebuah kristal raksasa yang memancarkan energi kegelapan dalam gelombang yang bisa dirasakan bahkan dari jarak ratusan meter ini. Arya menyadari ada sesuatu yang sangat besar dan mengerikan. Ini adalah kuil naga hitam, markas spiritual kultus. Matanya tidak bisa lepas dari kristal merah yang berdenyut dengan ritme aneh dan hipnotis. Dan kristal itu adalah inti energi kegelapan, sumber kekuatan yang memungkinkan kultus melakukan ritual besar mereka. Raga menelan ludah susah payah. Jika kita menghancurkan kristal itu, apa yang akan terjadi? Xin Yue menjawab dengan suara sangat serius. Jika kita bisa menghancurkan inti energi kegelapan, seluruh jaringan kekuatan kultus akan runtuh. Ritual mereka gagal, jenderal-jenderal kehilangan sebagian besar kekuatan. Yang paling penting, Pangeran Kelam sendiri akan sangat melemah karena ia telah mengikat sebagian jiwanya ke kristal itu. Tetapi, Arya merasakan ada, tetapi, besar. Tetapi, Xin Yue melanjutkan dengan nada semakin gelap, kristal sebesar itu pasti dijaga pertahanan luar biasa kuat. Formasi pelindung tingkat tertinggi. Penjaga elit, mungkin satu atau lebih jenderal bayangan. Dan jika kita menghancurkannya dengan cara yang salah, energi yang dilepaskan bisa meledak dan menghancurkan seluruh lembah ini beserta kita berempat. Keheningan turun, masing-masing memproses informasi berat ini. Arya menatap kristal merah yang berdenyut itu. Di pikirannya muncul wajah Tuan Shen yang sekarat. Wajah Sari yang ditawan entah di mana. Wajah ribuan penduduk desa yang tidak bersalah yang telah mati. Ia tahu dengan kepastian yang tidak bisa digoyahkan, bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Kita akan menghancurkan kristal itu, katanya akhirnya dengan suara tenang tapi penuh tekad. Apapun yang terjadi, apapun harganya. Kita tidak akan mendapat kesempatan seperti ini lagi. Ketiga sahabatnya menatapnya, satu persatu mereka mengangguk. Tidak ada yang mundur, hanya tekad yang sama untuk berjuang bersama hingga akhir. Arya mengambil langkah pertama menuju kuil. Pedang naga di pinggangnya mulai berdenyut, merespon konsentrasi energi gelap yang masif di hadapan mereka. Tapi tepat saat kakinya menyentuh tanah 5 langkah dari tangga kuil. Suara alarm spiritual menggema di seluruh lembah, begitu keras hingga membuat tanah bergetar. Kristal merah di puncak kuil tiba-tiba bersinar dengan intensitas yang meningkat drastis, cahayanya memotong kabut seperti pisau. Dan yang lebih buruk, liontin giok hijau di dada Arya meledak dengan cahaya hijau yang sangat terang, bereaksi terhadap kehadiran kristal merah. Cahaya itu menyorot ke langit seperti mercusuar, mengumumkan posisi mereka kepada setiap musuh dalam radius beberapa kilometer. Sial, Xin Yue berteriak. Liontin itu bereaksi dengan kristal. Kita terdeteksi. Dari dalam kuil, terdengar suara gemuruh, pintu-pintu besar terbuka dengan keras. Ratusan, ribuan, langkah kaki mulai berlari ke arah mereka. Dan dari puncak menara tertinggi, turun sebuah sosok dengan kecepatan yang membuat udara meledak. Sosok itu mendarat di depan mereka dengan benturan yang membuat tanah retak dalam pola radial. Ketika kabut sedikit tersingkap, Arya melihat sosok itu dengan jelas. Seorang pria tinggi dalam armor hitam pekat yang diukir dengan pola naga merah. Mata merahnya menyala dengan intensitas yang mengerikan.
Aura yang terpancar dari tubuhnya membuat udara bergetar, aura tingkat langit ke-7, mungkin mendekati ke-8. Jenderal bayangan pertama. Dan ia tersenyum, senyuman predator yang menemukan mangsa. Arya Kinara, suaranya bergema dengan kekuatan supernatural. Pewaris Maharaja, kami sudah menunggu kedatanganmu. Di belakang jenderal itu, ratusan ksatria naga hitam mulai muncul dari kabut, mengelilingi mereka dari segala arah. Mereka terjebak, tidak ada jalan mundur. Dan pertempuran yang akan menentukan hidup atau mati mereka, pertempuran melawan salah satu musuh terkuat kultus, baru saja dimulai. Bersambung ke bab 63.